warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yulianti, saya dari Manajemen 2B Universitas Majalengka. Di sini saya akan menginformasikan bagaimana kondisi masjid yang ada di daerah saya setelah adanya pandemi COVID-19, yaitu tepatnya berada di Dusun Banggala, Desa Palasah, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Yuk, kita langsung aja ke videonya. Nah, seperti yang kita lihat dalam video tadi, terlihat bagaimana kondisi masjid yang ada di daerah saya. Di sana juga tampak begitu sepi. Terus jamaah yang melaksanakan sholat fardu juga tidak banyak, hanya 1, 2, atau 3 orang saja, 3 lebih. Dan itu juga yang sering melaksanakan sholat fardu juga di masjid, itu hanya pengurus-pengurusnya saja. Terus yang sering mengurusi masjid meskipun tidak banyak jamaah yang ke sana, tetapi kondisi masjid juga harus dirawat, dijaga agar tetap bersih. Di sini juga masih dilaksanakannya sholat Jumat, tetapi dalam melaksanakan sholat Jumat tersebut berbeda sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Para jemaah yang ingin melaksanakan sholat Jumat juga dibatasi hanya 50% dari kapasitas masjid. Tidak begitu penuh, tidak begitu banyak seperti sebelumnya. Terus yang melaksanakan sholat Jumat tersebut juga hanya orang-orang sini saja. Tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan bagi orang lain yang ingin atau ikut melaksanakan sholat Jumat di daerah sini. Terus para jemaah juga melaksanakan social distancing sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu para jemaah juga ada batasan antara satu jemaah dengan jemaah lainnya. Ada jarak, tidak begitu rapat, seperti sholat Jumat seperti biasanya. Di sini juga masih dilaksanakannya sholat tarawih, sebagaimana kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Tetapi dalam pelaksanaan sholat tarawih ini berbeda, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dalam pelaksanaan sholat tarawihnya juga dibatasi hanya 50% dari kapasitas masjid. Terus yang melaksanakan sholat tarawih di sini juga hanya orang-orang sini saja, tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan bagi para jemaah dari luar daerah yang ingin melaksanakan sholat tarawih di sini. Terus di sini juga para jemaahnya juga memberikan jarak antara satu jemaah dengan jemaah lainnya seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terus dalam pelaksanaan sholat tarawih ini juga tidak begitu lama dalam pelaksanaannya, mengingat karena kondisinya seperti ini, jadi agak dipercepat dalam pelaksanaan sholat tarawihnya. Setelah kita melihat bagaimana kondisi masjid setelah adanya pandemi COVID-19 ini, tentunya ada dampak negatif dan dampak positifnya.
Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini, yaitu kita tidak bisa kemana-mana, tidak bisa keluar rumah, itu juga dibatasi, terus bekerja juga di rumah, belajar juga di rumah, kuliah juga di rumah, bahkan beribadah juga. Alangkah lebih baiknya kita di rumah aja, karena mengingat COVID-19 ini begitu berbahaya, tidak hanya berada di Indonesia saja, tetapi bahkan seluruh dunia. Dan angka kematiannya juga begitu banyak setiap harinya. Terus selanjutnya yaitu kegiatan yang sering dilakukan di masjid, yaitu pengajian, ceramahan yang biasanya dilaksanakan setiap minggunya ini ditiadakan sampai kondisinya kondusif atau aman dari pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya yaitu dampak positif dari pandemi COVID-19 ini, yaitu kita bisa lebih menjaga kebersihan baik di rumah maupun di lingkungan kita, agar terhindar dari segala penyakit maupun virus seperti COVID-19 ini. Sebagaimana yang telah kita tahu, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Terus dampak selanjutnya yaitu kita bisa lebih fokus, lebih khusyuk lagi dalam menjalankan ibadah, yaitu di rumah bersama keluarga, bersama ayah, ibu, adik, kakak maupun saudara. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya informasikan mengenai kondisi masjid yang ada di daerah saya setelah adanya pandemi COVID-19 ini. Tetapi alangkah sebaiknya kita menaati aturan pemerintah, yaitu dengan melaksanakan ibadah di rumah. Kita juga bisa melaksanakan sholat fardu berjamaah bersama ayah, ibu, kakak, adik, maupun saudara. Itu juga sama saja. Terus, sebagaimana kan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, dalam melaksanakan tarawih juga bisa dilaksanakan bersama keluarga. Itu sama saja. Karena mengingat kondisinya seperti ini, kita lebih baik menjaga diri kita, menjaga keluarga kita agar tetap aman, agar terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.